Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Armanda dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Mapel Bu Ilmi Sosiologi tentang perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial menurut para ahli. Menurut William Afgorbun dalam teorinya menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Menurut Samuel Koenig, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Menurut Selo Sumarjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Menurut Parsudi Suparlan, perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Kedua, hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya sebatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Yang ketiga, imitatif. Imitatif atau biasa disebut meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh sesuatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lainnya. Hal itu dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok lain akan saling memengaruhi. Keempat, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. Faktor internal perubahan sosial. 1. Perubahan jumlah penduduk atau populasi. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan. Contohnya, ketika penduduk Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan, maka di Pulau Kalimantan akan terjadi perubahan struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya dalam bentuk aturan dan norma. Sedangkan di wilayah Pulau Jawa akan terjadi pengurangan penduduk yang mempengaruhi pembagian kerja dan stratifikasi sosial lembaga-lembaga kemasyarakatan. 2. Adanya penemuan atau inovasi baru. Lahirnya penemuan dan inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, penemuan internet membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi. Ketiga, konflik sosial. Konflik sosial di antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya konflik yang terjadi antara warga lokal dengan warga luar daerah. Ini menjadikan warga lokal sulit untuk menerima kehadiran warga dari daerah lain di wilayahnya. 4. Terjadi pemberontakan dan revolusi. Dalam masyarakat, pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Faktor eksternal perubahan sosial. 1. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan sebagainya. Dalam kategori ini termasuk perubahan lingkungan karena alam yang dirusak manusia, menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Kondisi ini memaksa manusia untuk mengungsi dan berpindah tempat. Di tempat baru itu akan terjadi perubahan sosial baik dari lembaga kemasyarakatan maupun lingkungan sekitar. 2. Peperangan. Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Kebijakan-kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang yang diberlakukan dapat menjadi sebab perubahan ini terjadi. Yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa dapat mempengaruhi budaya asli di wilayah tersebut. Pengaruh budaya asing dapat memicu terjadi asimilasi dan akulturasi budaya yang melahirkan perubahan sosial di masyarakat.
Proses perubahan sosial. Yang pertama, inovasi. Inovasi sosial adalah produk atau proses yang muncul ketika pendekatan konvensional gagal menyelesaikan masalah, ketika terjadi perubahan di dalam sistem sosial, atau ketika terjadi perubahan kelembagaan. Contoh adanya inovasi dalam transportasi seperti Gojek dan Grab. 2. Discovery. Discovery adalah penemuan-penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa suatu alat yang baru ataupun berupa suatu ide yang baru yang diciptakan oleh seseorang individu. Contoh penemuan robot, penemuan obat alami. Ketiga, invention, usaha yang disengaja dan sungguh-sungguh untuk memperoleh hal-hal baru. Contohnya, penemuan pesawat yang jelas merupakan unsur sungguh-sungguh. 4. Akulturasi, proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Contohnya Candi Borobudur, Menara Kudus, dan kaligrafi. 5. Asimilasi, pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya masuknya musik dangdut ke India. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang lambat atau membutuhkan waktu lama. Contohnya perubahan sistem transportasi serta sistem perbankan. Revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat serta tidak direncanakan. Contohnya peristiwa revolusi yang akhirnya membuat banyak perubahan besar adalah revolusi industri di Inggris. 2. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial namun tidak membawa pengaruh secara langsung bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan mode pakaian, rambut, serta lainnya. Meskipun terjadi perubahan namun tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang akhirnya memberi dampak langsung untuk masyarakat. Contoh dari perubahan besar adalah penggunaan traktor untuk menggantikan bajak tradisional dalam pertanian. 3. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau juga dikenal dengan perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan yang dilakukan oleh pihak yang menginginkan adanya perubahan. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar keinginan serta pengawasan masyarakat. Perubahan ini akhirnya dapat memicu pertentangan yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Contoh dari perubahan tidak direncanakan adalah kecenderungan mempersingkat proses adat pernikahan yang memerlukan waktu serta biaya tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat dari proses acara pernikahan masyarakat Jawa modern. Yang keempat, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan, program KB. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contoh bencana alam seperti gunung meletus, gempa, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perbedaan perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, ataupun ide gagasan. Teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, perkembangan sosial, dan sistem kerja. Di dalam teori ini, perubahan sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu revolusi dan evolusi. Contohnya seperti peralihan penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas. 2. Teori konflik. Teori konflik beranggapan bahwa masyarakat hidup dalam dualisme kelas yang terbagi atas kelas borjuis dan kelas proletar. Dualisme kelas ini akhirnya akan memicu terjadinya konflik sosial dalam wujud revolusi sosial yang berdampak pada perubahan-perubahan sosial. Contohnya revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18 di mana ada masyarakat miskin dan hidup dalam kesusahan, mendambakan sang raja yang hidup dalam kemewahan. Ketiga, teori siklus.
Teori siklus merupakan teori yang menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Artinya perputaran zaman adalah sesuatu yang enggak dapat dielakkan oleh siapapun, dan contohnya perkembangan teknologi yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-20. Masyarakat yang menolak teknologi akan tertinggal, sementara yang menerima hidupnya akan jauh lebih mudah dan maju. 4. Teori fungsionalis. Teori fungsionalis menganggap bahwa perubahan sosial diakibatkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat karena adanya kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu yang memengaruhi pribadi mereka. Contohnya seperti telepon umum yang dibuat agar masyarakat bisa melakukan komunikasi menggunakan pesawat telepon dengan mudah, tetapi perubahan tersebut tak diikuti oleh perubahan sosial, perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat yang mengakibatkan telepon umum dalam waktu singkat jadi nggak berguna lagi. Perubahan sosial yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif: 1. Kesejahteraan masyarakat meningkat. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan. 3. Terbentuknya nilai dan norma baru. 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak negatif: 1. Disintegrasi sosial. 2. Munculnya pergolakan di daerah. 3. Perilaku yang makin konsumtif. 4. Kenakalan remaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.